Ya, pembukaan Piala Presiden 2025. Pertandingan pertama antara Persib Bandung melawan Port FC. Persib Bandung harus menelan kekalahan 2-0 oleh Port FC. Nah, dengan hasil kekalahan ini, apakah seburuk dengan permainannya? Yuk kita bahas, dan ini Jurnal Bola. Ya, sekarang gue mau disclaimer dulu ya untuk para bobotoh yang mungkin pada hari ini sedikit kecewa dengan hasil kekalahan Persib Bandung melawan Port FC. Gue hanya ingin memberitahu kepada kalian bahwa pertama itu adalah kita nggak usah baper dulu karena ini adalah pre-season atau pramusim, dan ya selayaknya tim baru gitu ya. Persib itu kan dihuni oleh tim-tim baru pemain-pemain baru, sedangkan Port FC itu ya sudah rata-rata pemain-pemain jadi dan sudah chemistry-nya sudah kuat banget gitu ya. Jadi memang bukan perbandingan gitu. Tapi apakah memang seburuk itu? Dan yang kedua, ini adalah ajang di mana Bojan Hodak itu bisa melihat potensi pemain dan strategi yang tepat nantinya untuk menghadapi Liga dan juga ACL 2 gitu loh. Makanya gue sarankan sama kalian, kita menikmati Piala Presiden ini bukan hanya untuk menjadi target juara saja, tapi kita bisa melihat progres daripada Persib Bandung persiapan musim baru dan juga Asia Champions League kedua nantinya gitu loh. Nah, dari hasil pertandingan tadi ya, yang gue lihat adalah memang dari segi chemistry ya, itu memang banyak sekali ya misunderstanding antar lini gitu ya. Terutama kalau kita lihat gitu ya, starting line up-nya dan formasinya itu memakai 1-4-4-2 ya. Dengan Ulian Baros itu menjadi pemain nomor 9. Di belakangnya itu ada William Marsilio yang bertugas sebagai free roll gitu ya. Terus juga Zulkifli dan juga Sadil Ramdhani yang bergerak di sisi sayap. Di tengah itu ada Luciano Gocochea dan juga Mark Klok gitu ya. Dan di lini belakang itu ada Ahmad Jufrianto, Hamra Hanusa, Zalnando, dan juga Dewangga. Kiper yaitu Teja Pakualam. Sebenarnya kalau Persib memang menatap bahwa Piala Presiden ini serius, pasti formasinya nggak akan kayak gini ya. Apalagi line up yang mengisinya gitu loh. Karena gue percaya selalu bahwa ini adalah preseason yang dimanfaatkan gitu ya oleh Persib Bandung sebagai trial bagaimana uji coba pemain baru, terus juga strategi baru gitu ya. Jadi ya kita beri kesempatan kepada Bojan Hodak untuk meracik tim ini supaya performanya seperti sebelum-sebelumnya gitu ya. Ya kan kita harapkan bahwa Persib ini bisa juara gitu ya. Walaupun ya realistisnya adalah step by step lah gitu loh. Kita bicara lini depan dulu. Lini depan udah pasti ya, chemistry-nya itu belum terbentuk banget gitu. Jadi kalau gue lihat William Baros itu masih sedikit bingung untuk mengisi posisi. Apalagi belum tune-nya antara Marsilio untuk bisa membuka ruang untuk William Baros, karena kan sifat daripada William Marsilio ini adalah dia bisa mempunyai mobilitas kemana-mana ya, mau itu ke kiri ke kanan, kanan ke kiri gitu ya. Ya tugasnya adalah pasti membuka ruang gitu dan memberikan ruang untuk dirinya untuk bisa melakukan tembakan maupun memberikan assist gitu loh. Tapi kan ya balik lagi chemistry-nya belum ada gitu. Tapi dari segi potensi kedua pemain ini menurut gua ya salah satu yang lumayan gitu. William Baros dari segi penempatan posisinya, timingnya menurut gua oke gitu ya sejauh ini. So far so good. Marsilio ya tugasnya karena memang dia spesialisnya di tengah gitu. Dia diberi kebebasan untuk ya
menempatkan posisi yang tepat supaya bisa memberikan umpan atau tendangan. Dalam artian, ya Marsilio dari segi free roll-nya cukup bagus gitu loh. Jadi, mmm, ya kedua pemain ini menurut gua tinggal menunggu, chemistry-nya gitu loh. Apalagi nanti kan ada Ramon Tanquy. Jadi kalau misalnya nanti Ramon Tanquy udah bisa tune in, ya gua ngerasa bahwa, wah ini potensi di lini depan ini akan sangat menjanjikan ke depannya gitu loh. Kalau untuk kita bicara lini sayap, Sadil, ya Sadil gitu. Dia stylish, ya. Kita tahu kemampuan dia untuk menyisir sayap, selalu memberikan umpan, menusuk ke dalam ke kotak penalti, dan ya sama, tetap butuh waktu karena baik lagi ya, kalau misalnya kita bicara masalah umpan dari sisi lapangan, pasti kan ada koordinasi, ada strategi tertentu nantinya yang mungkin akan dibuat oleh Bojan Hodak supaya Sadil ini bisa tepat sasaran gitu loh. Baik itu nanti William Barros, baik itu mungkin nanti Ramon Tanquy gitu ya. Jadi ya gue lihat Sadil ini akan diplot sebagai servis ya, servis untuk lini depan gitu loh. Jadi memberikan pelayanan untuk lini depan. Kalau gua justru di sisi sayap ini gua lebih sangat-sangat happy banget, yaitu soal Zulkifli Lukmansyah. Wah ini gila, ini adalah salah satu wonderkid. Gua sebenarnya udah tahu Zulkifli Lukmansyah ini dari EPA ya. Jadi di EPA pun dia salah satu pemain yang paling menonjol. Terus juga ya kita lihat tadi itu, nggak ada kaku, nggak ada demam panggung, itu nggak ada. Dia enjoy aja gitu, dia menikmati posisinya di wing kiri gitu ya, yang sebenarnya selama ini selalu diisi oleh Beckham gitu ya. Tapi gue ngerasa bahwa Zulkifli ini sangat menjanjikan gitu loh. Apalagi dengan Nazril tadi ya, dua pemain ini, wonderkid ini yang berangkat dari akademi menurut gue sangat luar biasa. Progresnya oke banget lah gitu loh. Terus juga di lini tengah ya, Mark Locke dan Luciano Goicoechea menurut gue ya sama, baik lagi chemistry juga gitu ya. Tapi gue melihat bahwa Luciano ini lebih sebagai servicer ya. Jadi dia hanya berpikir bagaimana mengalihkan bola ke depan. Dia harus menjadi seorang pengatur tempo permainan gitu ya. Gue lihat dia lebih ke central midfielder gitu, tapi bisa bisa box to box juga berbarengan juga dengan Mark Klok gitu. Jadi dulu kalau kita lihat Mark Klok dan Deddy Kusnandar itu perannya jelas gitu loh. Mark Klok sebagai central midfielder, sedangkan Deddy ada seorang defensive midfielder. Tapi kalau kita lihat ini bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi pergantian yang apik gitu, bisa tukar posisi lah dalam artian saling mengisi gitu. Siapapun yang nanti mau jadi CMF, DMF atau AMF gitu ya. Menurut gue dua pemain ini bisa menjadi kombinasi tengah yang kuat gitu loh. Dan apalagi gue lihat skillnya dari Luciano Goicoechea ini adalah seperti pemain yang bisa mengatur tempo gitu loh. Bukan seperti ya, tapi memang diset untuk menjadi pemain yang mengatur tempo permainan gitu loh. Dan ya cukup puas gue juga gitu loh. Di lini belakang, ya lini belakang ini sebenarnya gue lihat karena ya rata-rata semuanya masih baru ya, orang-orang baru, Dewangga, Hamra, Ahmad Jufrianto, Jalnando gitu ya, menurut gue ya standarnya lah gitu ya, standarnya. Mereka baru belum menemukan chemistry. Hamra juga sempat dapat tackle lawan dan juga penalti gitu. Tapi ya secara koordinasi masih oke gitu loh. Dan apalagi Teja ya, menurut gue Teja ya ini bukannya gue menjelekkan, tapi ketika selama ini kita melihat seorang Kevin Rey Mendoza gitu ya, yang menurut gue skillnya oke gitu ya, responsif gitu ya, terus juga koordinasi dengan lini pertahanan tuh bagus gitu ya. Gue ngelihat kayak ya as a lokal aja gitu Teja Pakualam menurut gue. Tapi apakah ini kiper bagus? Kiper bagus gitu. Tapi kalau harus dibandingkan dengan Kevin Mendoza ya jauh sih. Masih bagus Kevin Rey Mendoza gitu. Cuman ya gue belum melihat Adam Sibek ya yang bisa bermain.
Ya mudah-mudahan nanti di pertandingan selanjutnya Adam Sibek udah bisa bermain lagi. Terus juga pemain-pemain baru lainnya seperti Berguinho dan juga Patricio Maticadi, ya karena dia masuk di babak kedua sebagai pemain pengganti, gue masih belum ngelihat banget sih dua pemain ini. Tapi so far gue baru bisa lihat banget tuh Berguinho. Ya kita karena udah tahu ya selama ini Berguinho di Borneo seperti apa gitu. Jadi ya pasti akan menggantikan peran antara Marsilio, mungkin nanti Sadil gitu ya, mungkin nanti pokoknya di sayap kanan, sayap kiri gitu. Dia juga bisa gitu. Jadi ya ini akan menjadi kombinasi yang oke gitu nanti William Marsilio pincang, Berguinho up gitu loh. Berguinho pincang, Marsilio up ya. Kita nggak akan kehilangan pemain-pemain yang menurut gue bisa versatile di tengah gitu loh. Untuk Patricio ya sama sekali belum kelihatan. Jadi ya kita lihat nanti pertandingan ke depan seperti apa. Kalau nggak salah nanti lawan Dewa United ya. Jadi ya gue nggak kecewa sama sekali gitu loh. Tapi gue tahu patternnya Bojan Hodak kemana. Intinya nggak ada yang bukan nggak ada ya, ada yang dirubah. Ya passing pendeknya makin banyak gitu ya. Tapi untuk masalah counter attack itu nggak hilang dari seorang Bojan Hodak. Yang gue kira akan banyak bermain kombinasi, benar-benar kreatif di tengah gitu ya. Tapi gue ngeliat tetap aja sih counter attack-nya masih ada gitu. Tapi ya let's see lah, ini masih pre-season, ya nanti game sebenarnya adalah di Liga. So far so good, ya cukup puas dengan hasil tadi. Ya semoga aja ini menjadi tren positif untuk kedepannya gitu ya. Menang dan kalah itu adalah masalah angka. Yang penting adalah progres permainan yang semakin solid dan progresif dan juga atraktif gitu. Oke. Oke, segitu aja video dari gua. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan tulis di kolom komentar pertandingan hari ini seperti apa. Oke, see you next time.